Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas latihan persiapan ulangan harian tentang persamaan kuadrat bagian pertama. Ini sebenarnya sudah kalian kerjakan di kuisis. Nah, Bapak akan membahas membuat video pembahasan soal. Baik anak-anak, kita mulai. Soal pertama, tentukan nilai A, B, dan C pada persamaan min 2T kuadrat plus 4T min 10 sama dengan 0. Kita ketahui bahwa bentuk umumnya, berarti bentuk umum PK itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya. Itu bentuk umumnya. Berarti kalau dilihat dari sini, itu A itu adalah koefisien yang berdampingan dengan X kuadrat. Kalau di sini berarti variabelnya T kuadrat, berarti ini adalah nilai dari A. Jadi A-nya adalah negatif 2. 4T berarti 4-nya ini adalah nilai B. B-nya adalah 4. Dan negatif 10 ini adalah nilai dari C. C-nya adalah negatif 10. Jadi jawabannya adalah A negatif 2, B-nya 4, C-nya negatif 10. Berarti option yang B. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah ke dalam bentuk umum, kita lebih mudah untuk mencari nilai A, B, dan C. Oke, kita langsung soal nomor 2. Oke, nomor 2. Di sini tentukan nilai A, B, dan C pada persamaan min X kuadrat plus 12 sama dengan 9X. Persamaan ini belum ke dalam bentuk umum. Nah, maka kita ubah bentuknya ya. Nah, negatif X2-nya tetap negatif X-nya tetap min X kuadrat, kemudian plus 12X 12 tetap. Nah, 9-nya yang pindah ruas jadi minus 9X ya, min 9X ini 9X sama dengan 0. Oke, Bapak ulangi lagi ya. Jadi yang diubah itu hanya 9X-nya. Ya. Oke. Jadi sini min 9X sama dengan 0. Sehingga A-nya berapa? A-nya adalah negatif 1, B-nya itu adalah negatif 9 ya. Jangan 12 tapi negatif 9. Karena B itu yang berdampingan dengan X. Sedangkan C itu adalah konstanta yaitu 12. Berarti jawabannya adalah A negatif 1, B-nya itu adalah 9, C-nya itu adalah negatif 9, C-nya itu adalah 12. Berarti yang option yang D. A min 1, B-nya negatif 9, C-nya 12. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita sederhanakan juga ya. Jadi 2X kali X, ini jadinya 2X kuadrat, 2X kuadrat, kemudian 2X kali negatif 5, berarti negatif 10X plus 6 sama dengan 0. Berarti kita tentuin nilai A-nya. A-nya adalah 2, B-nya itu adalah negatif 10, dan C-nya adalah positif 6. Ya. Sehingga jawabannya adalah yang B ya. A2, B-nya negatif 10, C-nya. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Yaitu soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, kita cek di sini ya. Ini kali pelangi. Ya. Kita kali pelangi berarti X kali 3X
Jadi 3x kuadrat. X kalikan negatif 6, berarti negatif 6x. Kemudian 3 kali 3, yaitu plus 9x. Kemudian 3 kali negatif 6, yaitu negatif 18. Ya, sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanakan. 3x kuadrat min 6x tambah 9x kan di sini positif 3x. Min 18 sama dengan 0. Sehingga A-nya itu adalah 3, B-nya itu adalah 3, dan C-nya adalah negatif 18. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang benar yang mana? A3, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah negatif 18. Berarti yang D ya. Oke, seperti itu ya cara untuk menjawabnya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor berikutnya. Ini Bapak geser dulu. Nah, ini kita hapus dulu. Nomor 5. Di bawah ini manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Nah, ingat, ciri persamaan kuadrat itu adalah dia memiliki variabel 1. Kemudian berderajat 2. Ya. Berarti lebih dari 2 itu tidak boleh. Kemudian kurang dari 2 juga nggak boleh ya. Persamaan bentuk ininya kuadratnya. Pangkatnya itu harus pangkat berderajat 2. Kita identifikasi yang A. Yang A ini adalah bukan persamaan kuadrat. Kita cek variabelnya di sini ada 2, yaitu Y. Maka dia bukan. Yang B, di sini ada pangkatnya, pangkat 3. Ini juga sama bukan. Kemudian yang D juga sama. Di sini ada variabel Y, ini bukan. Berarti yang tepat adalah yang C. Ya. Karena kalau ini kita kalikan ke sini, jadinya X kuadrat. Ini kalikan ke sini, plus 5X. Kalau ini kita kalikan ke sini juga, negatif 2X. Ini kalikan ke ujung, yaitu negatif 10. Nah, di sini kan udah jelas ada X kuadratnya. Nah, maka ini adalah persamaan kuadrat. Seperti itu ya jawabnya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 6. Nomor 6 di sini. Ya. Oke, manakah di persamaan di bawah ini yang bukan merupakan persamaan kuadrat? Ya. Nah, berarti ini kata kuncinya yang bukan. Nah, yang A, dia betul. PK. Kemudian yang B itu dia bukan PK ya. Karena di sini adalah variabel Y dan ada juga X. Maka ini jawabannya ya. Kalau yang C dia PK, yang D juga PK. Nah, gitu ya. Jadi cirinya dia itu bukan PK kalau persamaan kuadratnya ada 2 ya variabelnya ya. Nah, kalau misalkan PK itu variabelnya hanya ada 1 dan dia berderajat 2. Oke. Soal nomor 7. Oke, soal berikutnya nomor 7. Bentuk pemfaktoran dari X kuadrat plus 12X plus 35 sama dengan 0. Nah, baik. Langkah pertama, kita lihat di sini nilai C ya. Nah, nilai C di sini adalah positif 35. Ya. 35 ini berarti kita cari perkaliannya. Bisa 1 kali 35, ya kan? Atau bisa juga di sini 5 kali 7 ya. Nah, di sini kita ada B-nya. B-nya itu adalah 12. Berarti cari pasangan perkalian tadi kalau dijumlahkan hasilnya 12. Yaitu kita dapat mana? Yaitu dapat ini kan 5 dengan 7. Makanya kita ambil adalah 5 ditambah 7. Sehingga kita masukin ke rumus X plus M. Bentuknya ya X plus N. Ini jika A-nya sama dengan 1. Ini kan A-nya di sini 1 ya. Sehingga di sini M-nya adalah 5, X plus 5. Maaf, X plus 5 di sini. Kemudian X plus 7. Atau bisa juga bentuknya menjadi X plus 7 dengan X plus 5 boleh. Berarti jawabannya adalah yang D.
Seperti itu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Itu soal nomor 8. Soal nomor 8. Baik, kita lanjutkan nomor 8. Di sini 2x kuadrat plus 13x min 24. Nah, di sini anak-anak, ini A-nya itu adalah lebih dari 1. Ya. Maka cara menentukan adalah kita kalikan A dengan C ini dikali. Jadi 2 dikali dengan negatif 24. Sama dengan negatif 48. Nah, negatif 48 ini kita cari perkaliannya sekarang. 1 kali negatif 48, 2 kali negatif 24, ya kan 24. Kemudian 3 kali negatif 16. Nah, di sini kan B-nya positif 13. Berarti perkaliannya adalah negatif 3 kita kalikan dengan 16. Karena kalau dijumlahkan harus 13 ya. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa 2x kuadrat plus 13x min 24 sama dengan 0. Berarti ini kita ubah menjadi 2x kuadrat kemudian plus 16x min 3x min 24 sama dengan 0. Kemudian kita kurungin ya. Jadi sini 2x kuadrat plus 16x. Kemudian min buka kurung 3x plus 24 sama dengan 0. Kenapa ini plus 24? Karena kalau kita kalikan dengan depan min, maka hasilnya harus min. Ya, seperti itu. Kemudian ini 2 dengan 16-nya kita keluarin. Ya, 2 dengan 16 berarti sama-sama kita bagi 2. Disederhanakan. Jadi 2x buka kurung x plus 8 min. Nah, 3 dengan 24 berarti pembagiannya 3. Kita keluarin jadi x plus 8 sama dengan 0. Nah, jika di dalam kurung yang sudah sama, x plus 8, x plus 8, maka itu penyederhanaannya sudah benar. Ya. Jadi kita tulis angka yang di luarnya adalah 2x min 3, atau lagi adalah x plus 8 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu ya. Itu menyelesaikannya. Oke, kita hapus. Lanjut soal nomor 9. Nomor 9 itu adalah bentuk pemfaktoran. Nah, ini. Sama ini juga ya. Karena ini A-nya sama dengan 1, berarti 36. Yaitu perkaliannya 1 kali 36, 2 kali 18, ada lagi, yaitu 9 kali 4. Maaf, 9 kali 4 ya. Nah, berarti di sini ada negatif 15. Berarti dua-duanya harus negatif, yaitu negatif 9 dikali negatif 4. Nah, karena kalau dijumlahkan, maaf ya, negatif 9 kali 4, 36. Selain ini kan ada lagi, yaitu 12. Oh iya, 12 ya. 12 kali negatif 12 dikali dengan negatif 3. Nah, berarti yang kita ambil adalah negatif 12 dengan negatif 3 ya. Oke, karena kalau dijumlahkan harus negatif 15. Sehingga di sini, jadi ini negatif 12 kalau ditambah dengan negatif 3. Ya, berarti itu adalah X plus M, kemudian X plus N. Sehingga X min 12, X min 3. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ya. Nah, oke. Sekarang nomor 10. Nah, nomor 10 anak-anak. Ini sebenarnya cara langsung juga bisa ya. Di sini 4 itu adalah hasil dan 25 itu adalah bilangan kuadrat atau bilangan hasil perpangkatan 2. Ya. Jadi kita di sini langsung saja 4 itu adalah 2 kuadrat. Berarti kan di sini 2x. 5 itu adalah 5 kuadrat, berarti 5. Karena di sini adalah negatif, ya, karena ada negatif, maka ini menjadi
2x min 5 gitu ya. Nah, karena dia adalah akar kembar, maka dia sama, yaitu x min 5. Seperti itu ya. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya, nomor 10. Jadi kalau kita lihatnya ini 4 itu kan hasil perpangkatan 2 dari 2. 25 juga hasil perpangkatan 2 dari 5. Seperti itu. Nah, sehingga tinggal 2x min 5 kali 2x min 5. Oke, nomor 11. Kita cek nomor 11. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat berikut. Nah, ingat nilai diskriminan, masih ingat kan? Jadi D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Ya, B-nya, ya kita dulu, A-nya itu adalah negatif 3, B-nya itu adalah positif 5, C-nya adalah negatif 4. Berarti di sini 5 kuadrat dikurangi 4, A-nya adalah negatif 3, C-nya adalah negatif 4. Ya. Sehingga di sini 25 dikurangi 4 kali 3, 12, berarti 48 ya. Berarti sama dengan negatif 23. Jadi jawabannya yang A. Ya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan soal nomor 12. Nah, nilai diskriminan dari 4 buka kurung x plus 1 dikurangi 2x kuadrat. Ini juga sama ya anak-anak ya. Ini juga kita kalikan dulu ke sini. Jadi persamaannya menjadi 4x. 4 kali 1 berarti plus 4 min 2x kuadrat sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 4. B-nya adalah 4, sedangkan C-nya adalah negatif, salah Bapak ya. A-nya itu adalah 2. Nih, A-nya kan negatif 2 nih. Ini A-nya nih. Nah, ini adalah A. Ini A. Berarti A-nya adalah negatif 2, B-nya 4, C-nya juga 4 ya. Jangan sampai tertukar ya anak-anak ya. Kalau kita masukin ke rumus, B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C, berarti 4 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 2 dikali 4. Jadi 16. 4 kali 8 kali 2 berarti ditambah 32. Ya. Nah, sebenarnya kan ini kan hasilnya kan gini, anak-anak. Dikurangi 4 kali 2 kan 8 kali 4 kan 32. Negatif 32. Berarti 16 ditambah 32 sama dengan 48. Jadi jawabannya adalah yang C. Saya, anak ya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya adalah nomor 13. Nah, nilai diskriminan persamaan kuadrat berikut. Berarti ini A-nya adalah 4, B-nya adalah 0, C-nya adalah negatif 9. Sehingga D sama dengan B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. B-nya adalah 0 kuadrat dikurangi 4, A-nya 4, C-nya negatif 9. Jadi 0 dikurang 16 kali 9 adalah negatif 144. Nah, min ketemu min jadi plus 0 tambah 144 sama dengan 144. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut nomor 14. Nah, nilai diskriminan dari persamaan berikut. Nah, kita lihat 14 ya. Baik, kita lanjut ke nomor 14 di sini anak-anak. Berarti A-nya di sini adalah 1, B-nya adalah negatif 14, dan C-nya adalah 49. Maka D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C ya. Berarti negatif 14 kita kuadratin, dikurangi 4 kali 1 kali 49. Jadi 14 kali 14 adalah 196 ya. Dikurangi 4 kali 1, 4 kali 49 juga sama 196. Jadi hasilnya 0. Nah, gitu ya anak-anak ya. Oke. Kemudian terakhir itu nomor 15. Di bawah ini yang merupakan persamaan kuadrat. Nah, ya. Ini ya. Nah, di bawah ini yang merupakan persamaan kuadrat. Nah, berarti yang merupakan. Yang A itu bukan, karena di sini kan A, 2-nya dikuadratin, seharusnya kan X-nya yang kuadrat.
maka ini bukan. Yang C ini juga bukan, karena kalau ini dikalikan dengan X, maka dia hasilnya X pangkat 3. Maka bukan juga. Apalagi yang D juga bukan, karena ini udah ini kan 3X kali X pangkat 2 kan 3X pangkat 3 nantinya. Berarti yang tepat adalah yang B. Karena kalau kalikan ke sini jadi 2X kuadrat, ini kalikan ke sini jadi negatif 8X, kemudian ini ke sini jadi min 4X, negatif 2 kali negatif 8 berarti plus 16 sama dengan 0. Berarti ini adalah persamaan kuadrat ya. Seperti itu. Jadi kalau ini hasilnya itu adalah 2x kuadrat min 12x plus 16 sama dengan 0. Oke, baik. Jawabannya adalah yang B. Baik anak-anak, mungkin itu pembahasan yang bagian pertama ya. Oke, sekian dari Bapak. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.